Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada sesi kali ini saya Astriantara Aulia akan menjelaskan tugas sintesis senyawa obat. Pada kali ini sintesis yang saya lakukan yaitu sintesis 3-benzoil 7-hidroksiflavon dari resveratrol. Flavon merupakan salah satu jenis flavonoid yang dikenal memiliki beragam aktivitas hayati. Sebagai contoh, krisin memiliki aktivitas inhibitor tirosinase, anti radang, anti alergi, anti kanker, dan anti estrogenik, serta quercetin sebagai inhibitor pelepasan histamin. Keunggulan dari turunan 3-benzoil flavon yang akan disintesis ini yaitu pembentukannya tidak melalui penataan ulang BV dengan rendaman yang memuaskan yaitu di atas 70%. Sintesis 3-benzoil 7-hidroksiflavon disintesis melalui analisis retrosintesis, di mana terjadi pemutusan ikatan pada 3-benzoil 7-hidroksiflavon membentuk resacetofenon. Resacetofenon ini mengalami lagi pemutusan ikatan menjadi resveratrol dan asam asetat. Resveratrol dan asam asetat ini merupakan bahan awal dari pembentukan 3-benzoil 7-hidroksiflavon. Sinton dan reagen pada sintesis ini yaitu sintonnya adalah resacetofenon, di mana resacetofenon ini, sinton ini dia identik dengan regen alfa kloroketon, sehingga pada sintesis resacetofenon ini dia dibenzoilasi dengan benzoil klorida. Dan pemutusan resacetofenon ini menghasilkan resveratrol dan asam asetat. Adapun reaksi-reaksi yang terjadi pada sintesis ini yaitu yang pertama adalah reaksi asetilasi resveratrol. Resacetofenon disintesis dari bahan awal resveratrol dengan asilasi Friedel-Crafts. Asam asetat glasil berperan sebagai penyumbang kation asil dan zinc klorida sebagai katalis asam Lewis. Kita bisa lihat di gambar berikut ini. Reaksi kedua yang terjadi pada sintesis ini yaitu reaksi benzoilasi resacetofenon membentuk p-benzoil resacetofenon gambar A dan dibenzoil resacetofenon gambar B. Reaksi ketiga pada sintesis ini yaitu reaksi esterifikasi kondensasi Claisen intramolekul dan siklisasi oksidatif di mana membentuk flavon berlangsung dalam satu tahap. Senyawa 3-benzoil 7-hidroksiflavon ini disintesis dengan metode Tang et al. Dan Chi et al. Kedua metode ini merupakan cara sintesis satu wadah yang belakangan ini lazim digunakan karena lebih menghemat waktu dan tidak memerlukan pemurnian senyawa antara sehingga rendaman yang diperoleh lebih tinggi. Prinsip kerja kedua metode sintesis ini sama, perbedaannya itu terletak pada penggunaan gas nitrogen, jumlah pereaksi benzoil klorida, dan katalis K2CO3. Pada metode Tang et al. 2005 digunakan gas nitrogen dengan 2 ekivalen benzoil klorida dan 7,25 ekivalen katalis K2CO3 anhidrat. Sedangkan metode Chi et al. 2011 tidak menggunakan gas NO2 dengan 3 ekivalen benzoil klorida dan 10 ekivalen katalis K2CO3 hidrat. Tahapan reaksi pembentukan 3-benzoil 7-hidroksiflavon ini kita bisa lihat pada gambar, di mana diawali dengan ortoasilasi resacetofenon dengan 1 ekivalen benzoil klorida membentuk monoester yaitu pada gambar nomor 4. Basa lalu mendeprotonasi proton asetil pada gambar 4 membentuk karbanion yang selanjutnya terbenzoilasi dengan ekivalen kedua benzoil klorida membentuk beta diketon yaitu gambar nomor 5. Senyawa ini diperoleh dalam bentuk tautomer enol gambar nomor 6 yang lebih stabil. Siklodehidrasi in situ berkataliskan basa melalui zat antara enolat yaitu gambar 7
karbanion gambar nomor 8, dan hemiketat gambar nomor 9 pada akhirnya akan menghasilkan 3 benzoil 7 hidroksiflavon, yaitu pada gambar 3. Resacetofenon diperoleh sebagai endapan merah coklat dengan RF 0,16 pada eluen MTC. Kalian bisa lihat pada gambar B. Titik lele 135 sampai 138 derajat Celcius. Rendemennya berkisar 88 sampai 90% dan uji kualitatif dengan FeSiL3 1% menghasilkan warna coklat kehitaman. P-benzoil resacetofenon diperoleh sebagai endapan putih pucat dengan RF 0,4 pada eluen N-heksan atau HC 9:1. Rendamen P-benzoil resacetofenon yang diperoleh berkisar 50-60% dengan titik lele 90-95 derajat Celcius. Uji kualitatif dengan FeSiL3 1% menghasilkan warna coklat. Kalian bisa lihat pada gambar. Senyawa 3-benzoil 7 hidroksiflavon diperoleh dengan metode Tang et al. Sebagai endapan berwarna coklat dengan RF 0,43 pada eluen N-heksan banding atau HC 9:1. Rendemennya 61-62% dengan titik lele 160 derajat Celcius. Spektrum UV vis resacetofenon menunjukkan 3 puncak serapan, yaitu di 212, 223, dan 275 nanometer. Setelah penambahan 3 tetes NaOH, pita 1 212 nanometer bergeser ke 234 nanometer, pita 2 223 nanometer menjadi 253 nanometer, dan pita 3 275 nanometer menjadi 330 nanometer. Penambahan AlCl3 menggeser puncak di 212, 223, dan 275 nanometer berturut-turut ke 218, 225, dan 297 nanometer yang tidak berubah dengan penambahan HCl. Analisis spektrum UV vis menunjukkan bahwa asetilasi terjadi pada posisi orto terhadap salah satu gugus hidroksil fenolik. Hal ini dikarenakan gugus hidroksil merupakan pengarah ortopara. Substitusi tidak terjadi di posisi orto terhadap kedua hidroksil karena adanya halangan sterik. Gugus asetil dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul yang menstabilkan dengan hidroksil fenolik di posisi orto. Pergeseran batokromik puncak serapan spektrum UV vis dengan penambahan NaOH menunjukkan keberadaan gugus hidroksil fenolik. Basa kuat mendeprotonasi gugus tersebut sehingga meningkatkan delokalisasi elektron ke dalam cincin aromatik. Gugus fenolik tersebut disimpulkan berposisi orto terhadap gugus karbonil berdasarkan pergeseran batokromik dengan penambahan AlCl3 yang tidak kembali ke posisi semula dengan penambahan HCl. Penambahan AlCl3 membentuk kompleks tahan asam Al dengan gugus hidroksil dan keton yang bersebelahan, maka tidak terurai dengan penambahan HCl. Spektrum UV vis P-benzoil resacetofenon menunjukkan puncak serapan di 201 nanometer. Penambahan 3 tetes NaOH menggeser puncak tersebut ke 332 nanometer. Penambahan AlCl3 menggeser puncak ke 270 nanometer yang tidak berubah dengan penambahan HCl.
Spektrum HNMR pada benzoyl resacetophenon menunjukkan dua sinyal singlet di 2,64 ppm dan 12,49 ppm, dua sinyal doublet di 6,87 dan 7,81 ppm, dua sinyal triplet di 7,52 dan 7,66 ppm, serta dua sinyal doublet di 6,82 dan 8,19 ppm. Spektrum HNMR P-benzoyl resacetophenon menunjukkan 8 sinyal di 12,49 ppm khas untuk gugus hidroksilfenolik bebas yang berposisi orto terhadap gugus asil, dan karena itu berikatan hidrogen intramolekul. Proton aromatik cincin A memberikan 3 sinyal, yaitu 7,52, 7,66, dan 8,19 ppm. Dua proton yang orto terhadap gugus karbonil ester merupakan tarikan elektron, sehingga sinyalnya lebih ke medan bawah, 8,19 ppm. Demikian pula satu proton di posisi para berada lebih ke medan bawah, 7,66 ppm, daripada dua proton di posisi meta, 7,52 ppm, karena adanya perambatan tarikan elektron tersebut. Sinyal 3H di 2,64 ppm merupakan sinyal khas proton asetil. 3 sinyal proton aromatik cincin B muncul di 6,82, 6,87, dan 7,81 ppm. Sinyal proton 6 yang berposisi orto terhadap gugus karbonil mendapat efek tarikan elektron sehingga geseran kimianya lebih ke medan bawah, yaitu 7,81 ppm. Sebaliknya, posisi sinyal proton 3 6,87 ppm dan 5 6,82 ppm dipengaruhi oleh efek resonans penyumbang elektron dari dua buah atom O yang berposisi orto atau para, sehingga geseran kimianya lebih ke medan atas. Spektrum UV-Vis 3-benzoyl 7-hidroksiflavon ini menunjukkan dua puncak serapan, yaitu di 269 dan 365 nanometer. Setelah penambahan 3 tetes NaOH, puncak 2 365 nanometer bergeser ke 377 nanometer. Penambahan AlSel3 juga menggeser puncak di 365 nanometer ke 377 nanometer, yang tidak berubah dengan penambahan HCl. Berdasarkan analisis spektrum UV-Vis, adanya geseran batokomik dengan penambahan NaOH menunjukkan gugus fenolik bebas. Adanya dua puncak khas flavon di 269 dan 365 nanometer menunjukkan bahwa senyawa yang terbentuk adalah flavon. Puncak kedua berada pada keranjang gelombang lebih besar daripada flavon, pada umumnya karena terdapat resonans tambahan dari gugus benzoil di karbon nomor 3. Spektrum HNMR dari 3-benzoyl 7-hidroksiflavon menunjukkan 3 sinyal doublet di 6,96 dan 6,97 bertumpang tindih, serta di 8,32 ppm, 4 sinyal triplet di 7,57, 7,62, dan 7,65 saling bertumpang tindih serta 7,76 ppm, dan 2 sinyal doublet dari doublet di 8,14 dan 8,19 ppm. Dua sinyal singlet di 1,8 dan 7,32 ppm diduga berasal dari pengotor. Spektrum CNMR menunjukkan dua sinyal karbon sp2 keton 177,7 dan 195,0 ppm, 14 sinyal karbon sp2 aromatik itu pada 92,5, 111,8, 113,4, 117,1, 127,0, 128,9, 129,0, 129,2, 129,9, 130,5, 132,7, 133,7, 134,1, 166,8, 164,2, dan 164,5 ppm. Sinyal karbon sp2 yaitu pada 117,1 dan 164,2 ppm. 3 sinyal pelarut CDCl3 76,9, 77,2, dan 77,4 ppm, dan satu sinyal karbon sp2 pengotor yaitu 29,9 ppm.
Sinyal HNMR 3-benzoil 7-hidroksiflavon ini berjumlah 9. 3 sinyal proton aromatik di cincin A dapat dipastikan posisinya. Sedangkan untuk memastikan posisi sinyal-sinyal aromatik di dua cincin yang lain, diperlukan analisis spektrum NMR 2 dimensi. Tidak adanya sinyal di sekitar 12 ppm menunjukkan tidak adanya gugus hidroksil fenolik yang berposisi orto terhadap gugus asil. Hal ini mengindikasikan resacetofenon telah terbenzoilasi dan berdasarkan spektrum UV-Vis telah mengalami penataan ulang serta siklisasi membentuk flavon. 3 sinyal proton aromatik cincin A diperoleh di 6,96, 6,97, dan 8,32 ppm. Sinyal di 1,8 ppm bukan berasal dari proton hidroksil, karena lazimnya proton hidroksil fenolik flavonoid muncul di daerah lebih besar dari 9 ppm. Tidak munculnya sinyal 7OH diduga karena proton dapat tukar tersebut berikatan hidrogen dengan aseton. Sinyal proton 6 dan 8, yaitu 6,97 dan 6,96 ppm, menunjukkan efek resonans penyumbang elektron dari dua atom O yang berposisi orto dan para, sehingga geseran kimianya jauh lebih kecil dibandingkan dengan sinyal proton 5, yaitu 8,32 ppm, yang sebaliknya mengalami efek tarikan elektron dari gugus keton. Meskipun posisi 6 sinyal proton aromatik lainnya belum dapat dipastikan, analisis sinyal-sinyal tersebut sudah bersesuaian dengan struktur 3-benzoil 7-hidroksiflavon. Sinyal di 8,14 dan 8,19 ppm berasal dari proton-proton yang berposisi orto dengan gugus keton atau perpanjangan sistem konjugasinya, yaitu H2-6 dan 3-7. Sinyal 1H di 7,76 dan 7,65 ppm berasal dari proton-proton di posisi para H45, sedangkan proton-proton meta H35 dan H46 memunculkan sinyal 2H di 7,57 dan 7,62 ppm. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Love you teman.